tubuh yang pucat, rambutnya sedada, sedikit acak-acakan. Anak itu pakai dress pendek berwarna pink dan ada payet-payet bunga di bagian bawahnya. Assalamualaikum teman-teman. Masih bareng gua, Oman, di channel Jejak Ombar. Di cerita horor sebelum tidur kali ini, gua akan ceritain pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh sepasang suami istri, yaitu Mbak Diva dan suaminya, Mas Fandi, yang barusan pindah dari rumah barunya. Awalnya sih mereka nggak menyadari sama sekali akan hal-hal semacam itu. Dan semuanya berubah pas sesosok itu sering muncul di dalam rumah barunya. Semakin lama, bahkan semakin sering. Seperti apa sih sosok itu? Dan gimana sih ceritanya Mbak Diva dan Mas Fandi kok bisa dapat rumah horor kayak gitu? Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo gaskan, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak telat lagi sama video-video terbaru yang kami upload. Ya udahlah, gak usah banyak cincong lagi sob. Kalian udah pada siap? Seperti apa ceritanya? Horor sebelum tidur mulai. Cerita kali ini datang dari Mbak Diva, dari kota T, Provinsi Jawa Timur. Mbak Diva menyuruh kita untuk merahasiakan nama kotanya saja, sedangkan untuk yang lainnya kita boleh menulis apa adanya, dan tentunya sudah disetujui oleh berbagai pihak. Mbak Diva adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan yang saat itu berusia 4 tahun dan sudah bersekolah di PAUD. Di sini Mbak Diva ingin membagikan kisahnya perihal rumah yang sudah terlanjur dia beli tanpa tahu asal-usul atau cerita perihal rumah sebelum itu. Mbak Diva beli dari seorang makelar jual beli tanah atau rumah yang berada di tempat tinggalnya. Dengan harga miring, akses yang bagus, dan bahkan dekat dengan laut. Itu sangat-sangat menguntungkan pikirnya. Sang makelar pun tidak cerita banyak mengenai soal rumah itu. Sang makelar hanya bilang rumah ini berdiri sejak tahun 1993 dan sempat kosong di tahun 2005 yang lalu dengan ahli waris pemilik rumah yang sudah direnovasi ulang di tahun 2007. Mungkin karena info yang diberikan pemilik rumah hanya seperti itu. Rumah ini sempat dikontrakan 2 kali dengan orang-orang yang berbeda. Tapi, seusai masa kontraknya habis, mereka memilih untuk tidak melanjutkan dan mulai pindah. Barulah sekitar tahun 2017, rumah ini dipasarkan untuk dijual lagi. Sempat juga banyak yang nawar, tapi entah kenapa gak sampai deal. Barulah di tahun 2020, awal suami Mbak Diva datang untuk menawar rumah tersebut, dan sang pemilik rumah seperti tidak ada perlawanan harga, lalu setuju dengan harga yang diberikan oleh suaminya. Benar-benar seperti mendapat jackpot bagi suami Mbak Diva pada waktu itu. Oh iya, suami Mbak Diva itu bernama Mas Fandi. Setelah persetujuan harga, Mas Fandi langsung mengurus semua berkas-berkas balik nama dan dipasrahkan ke makelar yang menawarkan rumah tersebut. Kebetulan, makelar tersebut juga menyediakan jasa balik nama untuk surat tanah ataupun rumah. Rumah ini sudah SHM, jadi benar-benar beruntung sekali. Dengan harga 550 juta, dengan akses jalan arteri, jalan ke laut,
hanya mungkin sekitar kurang lebih 30 menit. Dekat dengan pasar tradisional, dekat dengan minimarket, dekat dengan pom bensin, bahkan dekat dengan ATM center. Kurang apa coba? Awalnya mereka tidak langsung pindah ke rumah tersebut. Barulah sekitar bulan Maret tahun 2020, saat semua berkasnya jadi, Mbak Diva dan suami mulai menyicil barang-barang perabotan. Sekedar informasi saja, sebelum membeli rumah ini, Mbak Diva ngontrak di dekat tempat kerja suaminya. Tapi, karena Mbak Diva saat itu berniat ingin program anak kedua, jadi dia memutuskan untuk membeli rumah. Pikirnya, gak mungkin di rumah kontrakan hanya satu kamar, dia harus berbagi tempat tidur dengan kedua anaknya nanti. Setelah dirasa semua perkakas sudah dipindahkan, barulah akhir bulan Mbak Diva dan keluarganya sah menempati rumah tersebut. Selain itu, Mbak Diva juga tidak lupa mengadakan pengajian. Tapi, berhubung pandemi, jadi Mbak Diva hanya mengundang Pak Kiai untuk ngaji bareng di rumahnya saja. Tak banyak, hanya 8 orang, itu pun sudah terhitung Mbak Diva, suaminya, dan ibu mertuanya. Anaknya waktu itu ditaruh di rumah saudara Mas Fandi. Setelah mengaji bersama, dan rumah itu sudah dapat dikatakan bersih, barulah Mbak Diva membagikan bingkisan nasi dan kue ke rumah-rumah para tetangga, sekaligus untuk silaturahmi, perkenalan tetangga baru. Bahkan Mbak Diva bilang kalau malam itu saja dia masih tidur di rumah saudara Mas Fandi. Baru besoknya dia tidur di sana, ke rumah barunya. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu, dan seperti rutinitas Mbak Diva biasanya, yaitu menata rumah. Oh ya teman-teman, aku lupa untuk kasih gambaran rumahnya sama kalian. Jadi, rumahnya Mbak Diva ini ada 2 lantai. Lantai 1 ada ruang tamu, ruang keluarga, toilet tamu, dapur, dan meja makan. Ada 1 kamar yang rencananya untuk kamar tamu atau untuk kamar orang tua mereka yang nanti kalau mau nginap di sana. Sedangkan di lantai 2 ada 2 kamar anak-anak dan 1 kamar yang paling besar. Pastinya itu adalah kamar untuk Mbak Diva dan suami. Di depan dan belakang rumah ini juga ada taman kecil. Di area belakang rumah juga ada kolam renang. Tak lupa juga di lantai 1 ada area garasi yang tembus ke ruang cuci dan jemur, di mana memang ruangan itu dibuat tertutup karena untuk estetika rumah. Mungkin pokoknya rumah ini cukup besar, adem, dan lingkungannya juga aman karena di depan ada pos satpam yang menjaga. Padahal ini perkampungan, bukan di area perumahan. Sebenarnya ada berkas yang terlampir seperti video dari Mbak Diva yang mengekspos rumahnya dan area-area rumahnya, juga beberapa foto. Tapi karena Mbak Diva tidak setuju untuk dipublis, jadi kita nggak bisa melampirkan ataupun kita tidak bisa memberikan gambaran. Mungkin karena ada alasan tersendiri. Waktu itu Mbak Diva lagi iseng bersihin ruang kamar di lantai 1 dan berniat sekalian pasangin spray di kasurnya. Oh iya teman-teman, furnitur dari rumah ini semuanya bawaan dari Mbak Diva loh ya, bukan dari rumah itu. Ketika beli rumah tidak include apa-apa dan hanya include beberapa tanaman hias yang memang sudah terpajang di depan rumah doang. Semua di rumah ini sudah ada lemari model tanamnya. Jadi, Mbak Diva saat pindah ke sini tidak perlu membawa lemari karena semua di kamar ini sudah ada lemarinya dan dapat dikatakan sangat besar, bisa muat baju banyak. Mbak Diva ini berniat untuk menyimpan semua bed cover, selimut, koper-koper itu di kamar lantai 1. Karena kan lemarinya belum terpakai, jadi dialihfungsikan sama Mbak Diva untuk menyimpan itu dulu. Pas Mbak Diva buka lemari, tiba-tiba kecium banget aroma lembab.
Awalnya Mbak Diva nggak mikir aneh-aneh dan langsung nyemprot-nyemprot pengharum ruangan ke dalam lemari itu. Saat dia membuka sebuah laci kecil yang kebetulan sudah satu set dengan lemarinya, dia menemukan sebuah kalung emas dengan bandul batu berwarna hijau emerald. Bandulnya cukup besar, lalu di belakang bandul itu berukirkan sebuah inisial huruf N A. Kalung itu sangat dingin banget, sama sekali tidak ada karat, dan dia sempat berpikir, apa itu beneran kalung emas? Kalau memang beneran emas, dia harus kembaliin ke yang punya, karena pasti harganya itu mahal dan berharga banget. Yang bikin Mbak Diva aneh, kenapa justru ditinggalin dan yang lain di bawah semua? Apa coba? Entah Mbak Diva tidak mau berspekulasi sendiri dan memilih memanggil suaminya. Mereka berdua berunding dan sang suami akhirnya menelepon pihak makelar untuk menghubungi pemilik rumah mengenai kalung temuan Mbak Diva. Hari pun berganti sore. Mbak Diva lupa-lupa ingat saat itu pukul berapa. Katanya kalau tidak salah antara pukul 4, kalau enggak mungkin setengah 5 sore. Pemilik rumah tersebut datang. Tapi anehnya orang itu tidak mau masuk ke dalam rumah dan memilih untuk menunggu di sebuah warung yang kebetulan jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah Mbak Diva. Mbak Diva pun kesel dengan melihat sikap orang itu. Tapi ya sudahlah, daripada gak kelar-kelar. Akhirnya mereka mengalah dan menghampiri orang itu. Dari kejauhan, mereka melihat seorang ibu-ibu parubaya duduk mengenakan setelan baju dan kerudung yang berpaduan warnanya merah dan hitam dengan perhiasan yang sangat mencolok. Iya mak, mataku sampai sakit ngelihat perhiasan yang dipakai ibu itu. Maaf ya mak, bukannya iri, tapi kok lebih banget. Gayanya udah mau ke arisan ibu-ibu pejabat aja. Pokoknya gayanya itu nyentrik banget untuk kalangan warga desa. Sedangkan Mbak Diva sendiri hanya mengenakan daster dengan mendorong sepeda anaknya. Lalu sang suami hanya pakai kaos oblong dan celana yang selutut. Kim mendapat tatapan yang sinis, tapi Mbak Diva dan suami masih mencoba bersikap sopan. Tiba-tiba ibu itu bilang, Kalian itu lama sekali sih. Gak tahu apa di sini kotor. Mana kalungnya? Saya mau lihat. pas waktu suami Mbak Diva menyerahkan kalungnya, ibu ini tiba-tiba kaget, seperti melihat sesuatu yang mengejutkan. Mbak Diva pun dan suami yang awalnya jengkel sama orang ini, jadi mulai penasaran dengan ekspresinya. Lalu, suami Mbak Diva bilang, Kalung ini ditemukan istri saya saat bersih-bersih di lemari kamar lantai 1 tadi pagi, Bu. kini mereka bertiga saling bertukar tatapan. Mbak Diva dan suami masih heran dengan ibu itu. Tiba-tiba, ibu itu bilang, Seharusnya kalian tidak lancang keluarkan kalung ini. lalu permisi dan naik kembali ke mobilnya. Langsung cabut gitu aja. Sampai-sampai pesanan es teh yang dipesan ibu itu, Mbak Diva yang harus bayar. Dari situ muncul kecurigaan dari dalam hati mereka berdua. Di tengah-tengah perasaan heran dan bengong, mereka dikagetkan dengan pertanyaan ibu warung. Mbak sama masnya ini penghuni baru rumah itu ya? Ngontrak apa beli? Alhamdulillah kita beli bu rumahnya. Ibu itu kaget dan terus bertanya lagi. Loh, kok berani sih mbak? Lah, makin bingung dong Mbak Diva dan suaminya. Sekarang giliran Mas Fandi yang tanya. Memangnya kenapa rumah itu, Bu? Mboten nopo-nopo mas. Itu bukan kewenangan kula. Nanti dikatakan tukang gosip. Kula mboten wani.
Ibu warung hanya menjawab begitu dengan ekspresi nunduk. Mereka mau tanya lebih jauh, jadi sungkan, dan mereka pamit pulang karena udah maghrib. Pertanyaan demi pertanyaan mulai terngiang di pikiran mereka berdua. Tapi, berhubung sudah masuk jam makan malam, akhirnya Mbak Diva memilih untuk masak dan suaminya bermain dengan anaknya di ruang keluarga. Disinilah keanehannya yang dialami Mbak Diva pertama kali. Tiba-tiba, saat itu Mbak Diva masak oseng-oseng kangkung dan udang tepung. Dia menyiapkan itu. Semua bahannya udah siap. Dia keluarkan dari dalam kulkas dan ditaruhnya di meja dapurnya. Untuk dipotong-potong, barulah nanti dibersihkan. Mbak Diva ingat banget kalau semua bahannya itu udah dia keluarin. Tapi, tahu-tahu udangnya pas mau dia cuci, gak ada di atas meja. Dia sudah mencari kemana-mana, gak ada sama sekali. Gak mungkinlah kalau dibawa tikus. Soalnya rumah itu gak ada tikusnya. Dari situ, Mbak Diva sudah merasa kalau ada yang aneh di dalam rumahnya. Tapi Mbak Diva mikir, mungkin karena dia masih baru di rumah ini, makanya penghuninya mau kenalan. Mbak Diva percaya kalau di setiap rumah ada penghuninya sendiri-sendiri. Ya udahlah, dia nggak mau mempeributkan lagi dan lanjut mencari udangnya. Hanya udang itu satu-satunya bahan lauk yang ada di kulkas, karena dia belum sempat belanja. Lalu suaminya ini datang ke dapur dan membuka kulkas. Niatnya mau minum air dingin. Mas Fandi ngeliat istrinya celingak-celinguk. Pas ditanya, Mbak Diva jawab kalau dia lagi cari udangnya karena dia lupa naruh. Mungkin pas Mas Fandi mau ambil air dari dalam kulkas, dia terkejut karena udang yang dicari istrinya ternyata masih ada di dalam kulkas. Mendengar itu, Mbak Diva mulai kaget. Lalu, Mas Fandi mencoba nenangin dan bilang ke Mbak Diva, mungkin dia aja yang lupa. Karena udah malam juga, Mbak Diva nggak ambil pusing. Dia langsung ambil udang dan diolahnya untuk makan malam. Semenjak kejadian itu, ada aja kejadian aneh lainnya. Entah barang-barangnya yang berpindah tempat sendiri, ataupun tiba-tiba ada lolongan anjing. Kata Mbak Diva, hanya gangguan-gangguan kecil yang tidak begitu signifikan. Barulah ketika masuk di bulan-bulan puasa, terornya itu semakin lama semakin intens. Dari kamar lantai 1, tiba-tiba terdengar pintu lemari yang seperti digebrak-gebrak. Atau pintunya yang seperti dimainin, kayak dibuka tutup, tapi nggak tahu sama siapa. Belum lagi kalau pas suaminya lagi kerja dan anaknya sekolah, dia pun sendiri di rumah. Ada aja gangguannya. Contohnya, kayak TV nyala-nyala sendiri, keran air muter-muter sendiri, atau mainan-mainan anaknya tiba-tiba berantakan. Padahal anaknya sendiri kalau lagi main hanya ambil satu dan gak suka berantakin mainan. Pernah juga waktu suaminya lembur pulang jam 1 malam. Saat masukin mobil di garasi dan mau masuk ke rumah, kedengaran suara anak bayi menangis dari dalam kamar lantai 1. Jadi begini, pintu masuk ke dalam rumah dari arah garasi itu letaknya pas di depan kamar lantai 1. Kurang lebih gambarnya seperti ini rumahnya. Kita masuk dari arah pagar lurus itu garasi, dan sebelah kirinya ada taman kecil, dan barulah pintu akses utama rumah itu. Masuk pintu foyer, dan di pojokan itu ada ruang tamu. Belok ke kanan sebelah kiri ada dapur, meja makan, akses jalan ke taman belakang, tangga lantai 2, dan kamar tidur di bawah. Lalu sebelah kanannya ada ruang keluarga yang cukup besar.
sebelahnya lagi ada pintu akses menuju ke garasi. Jadi, pintu itu pas berhadapan dengan pintu kamar bawah. Mas Fandi kaget. Dia ngelihat sekitar rumahnya sudah gelap karena lampunya sudah dimatikan sama Mbak Diva. Mas Fandi awalnya mencoba menghiraukan itu semua, tapi yang namanya orang penasaran beraniin diri untuk buka pintu kamar bawah. Posisinya, suara bayi itu masih kedengeran jelas banget. Selesai berdoa, dia buka pintunya dengan kencang. Ternyata, tiba-tiba, gak ada siapapun di sana. Dia langsung nyalain lampunya. Akan tetapi, di atas kasur, dia melihat seperti ada bekas orang duduk di situ. Didekatinya lah itu kasur dan dia pegang, kasurnya itu masih hangat. Seketika ia lari ke atas sambil teriak-teriak sampai ngebangunin Mbak Diva dan anaknya. Mbak Diva keluar kamar melihat suaminya yang ngos-ngosan dan bercucuran keringat. Lalu ia mengajak masuk ke dalam dan mereka langsung istirahat kembali. Barulah besok paginya, Mas Fandi cerita semua yang dialami semalam itu dan meminta Mbak Diva untuk selalu menyalakan lampu di kamar itu dan membuka pintunya agar tidak singup. Nampaknya keputusan itu disesali oleh Mas Fandi karena setiap kali dia pulang kerja dan melewati kamar itu, selalu saja dia melihat dari ujung matanya seperti ada seseorang di dalam kamar itu. Tapi pas dia ingin memastikan apa yang dilihatnya tadi, ternyata nggak ada sama sekali apa-apa. Kalian paham kan? Semisal nih, kalian lihat ke depan, tapi ekor mata kalian tuh masih bisa melihat apa yang ada di samping-samping kalian. Nah, seperti itulah kurang lebih kondisi Mas Fandi saat itu. Sejak kejadian itu, tiap Mas Fandi pulang malam, dia memilih untuk lewat pintu utama ketimbang dari pintu itu. Bahkan juga, kalau dia lembur dan pulang di atas pukul jam 12 malam, sebelum masuk rumah, dia selalu telepon Mbak Diva untuk bangun dan nemuin dia di depan rumah. Kalau Mbak Diva nggak bangun-bangun, ya dia memilih untuk tidur di rumah saudaranya. Karena pernah Mbak Diva ditelepon nggak bangun-bangun. Akhirnya Mas Fandi nggak pulang dan nginap di rumah kakaknya yang ada di kampung sebelah. Pokoknya Mas Fandi ini seperti parno-parno sendiri. Awalnya sih Mbak Diva mencoba menyepelekan hal-hal yang dialami Mas Fandi dan berkata kalau suaminya itu mungkin lagi halu aja. Tapi ketika dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, barulah dia percaya jika rumah itu mulai tidak beres. Waktu itu Mbak Diva di rumah bareng anaknya. Kebetulan anaknya sekolah lagi libur. Jadi sekolahnya itu seminggu hanya 3 kali, hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Anaknya ini sedang nonton TV sendiri di ruang keluarga dan Mbak Diva lagi bikin jus di dapur. Suara blender itu kan cukup bising ya. Jadi awal-awal Mbak Diva gak bisa denger. Pas dia selesai ngejus, barulah dia denger anaknya lagi ngobrol sama anak cewek seusianya. Karena kedengaran banget ada 2 suara, dia tahu yang satu suara anaknya, tapi dia nggak tahu yang satunya itu suara siapa. Dia pikir anaknya lagi ngobrol-ngobrol sendiri sama TV. Tapi obrolannya semakin lama kok nyambung. Masa kalau ngobrol sama TV itu bisa pas obrolannya kayak gitu? Mbak Diva pun mulai penasaran. Dia langsung ngintip dari arah dapur. Memang kalau dia ngelongok sedikit udah bisa kelihatan ruang keluarga. Saat melihat itu, Mbak Diva mulai kaget bukan main. Dia ngelihat ada anak kecil yang usianya mungkin seusia anaknya. Dengan tubuh yang pucat, rambutnya sedada, sedikit acak-acakan. Anak itu pakai dress pendek
berwarna pink dan ada payet-payet bunga di bagian bawahnya. Mbak Diva nggak kenal sama anak itu karena posisinya dia tahu banget anak-anak semua tetangganya. Kalaupun ini anak tetangga, lantas dia masuknya dari arah mana? Pintu depan aja nggak mungkin, karena dia udah kunci dari dalam dan anaknya juga nggak bisa buka kunci itu sendiri. Wajahnya pun asing untuk Mbak Diva, ditambah gayanya yang seperti itu. Apalagi kejadiannya siang-siang sekitar jam 11. Pas Mbak Diva melihat anak itu, tak taunya anak itu balik melihat ke arah Mbak Diva. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Anak itu hilang secara mendadak, pas di depan mata Mbak Diva. Mbak Diva langsung lemas melihat itu. Dia ninggalin jusnya, langsung pakai masker, ambil HP, dan menggendong anaknya. Lalu mereka keluar dari rumah itu. Kebetulan, saat itu Mbak Diva keluar dari pagar bertemu dengan salah satu tetangganya yang bernama Ibu Ajeng. Ibu Ajeng ini kaget melihat Mbak Diva yang tergopoh-gopoh, seperti orang yang sedang ketakutan. Beliau langsung mengajak Mbak Diva ke rumahnya. Di rumah Bu Ajeng, Mbak Diva ditenangkan dan mulai diberi minum. Setelah tenang, Mbak Diva mencoba menceritakan semuanya yang dialami, mulai dari keanehan saat pertama kali tinggal di rumah itu sampai kejadian yang baru saja terjadi dialami oleh dia. Mungkin sepertinya Bu Ajeng paham dengan kondisi yang dialami oleh Mbak Diva saat itu. Lalu Bu Ajeng bercerita, Sebenarnya saya tidak mau membahas soal rumah itu, apalagi semenjak suami saya meninggal. Saya tidak mau cerita apa-apa soal rumah itu meskipun saya tahu semua kebenarannya. Karena siapapun yang tahu cerita rumah itu, tapi dia sebarkan entah kenapa ada aja kejadian ganjil. Apalagi sekarang saya nggak ada yang jaga, Mbak. Saya aja di rumah cuma sama pembantu dan anak-anak saya merantau di Surabaya. Saat melihat kondisi Mbak seperti ini, sebenarnya saya merasa kasihan, tapi saya masih ragu untuk bercerita, Mbak. Bu Ajeng lalu diam sejenak, tapi Mbak Diva tetap memaksa agar Bu Ajeng untuk mau bercerita. Karena sosok penunggu rumahnya sudah berani menampakkan diri dan dia takut akan terjadi sesuatu hal kepada keluarganya nanti. Makanya dia berhak tahu cerita tentang rumah itu. Akhirnya cerita dari Ibu Ajeng pun dimulai. Dulu ya, Mbak, sekitar tahun 2000-an ada pembunuhan di rumah yang Mbak tempati sekarang. Ada satu kamar yang tidak pernah dipindahkan fungsinya, dan mungkin sampai detik ini masih tetap menjadi ruangan kamar. Karena kamar itu terkenal sakral, Mbak. Kenapa bisa sakral, Bu? Ada apa sebenarnya? Tanya Mbak Diva, penasaran sambil masih dengan posisi memangku anaknya. Lalu Bu Ajeng kembali melanjutkan ceritanya. Rumah itu dulu milik seorang pelelang ikan, Mbak, yang cukup terkenal. Orang itu memiliki satu orang anak perempuan, namanya Ningrum. Dulu rumahnya tidak seperti sekarang, Mbak, hanya lantai 1, dan seperti rumah-rumah di desa pada umumnya. Saya lupa, kalau nggak salah, sekitar tahun 1996-an, istri dari bapak pelelang ikan itu meninggal karena kecelakaan. Jadi, sejak itu, Pak Soko, bapak pelelang ikan yang pemilik asli rumah itu, tinggal sendiri dengan putri semata wayangnya, yaitu si Ningrum, yang saat itu usianya sudah menginjak 25 tahunan. Suatu hari sekitar tahun 2000-an, warga dibuat heboh dengan ditemukan mayat si Ningrum
yang bersimbah darah di kamarnya. Banyak sekali dari yang keluar dari perutnya. Dan lebih parahnya lagi, warga juga melihat perutnya terkoyak. Sampai warga bisa melihat ada bayi perempuan yang juga ikut tewas, Mbak. Bayinya itu masih ada di dalam perut Ningrum. Bahkan aromanya sudah mulai membusuk, Mbak. Dan warga mulai memanggil polisi. Saat meninggal, usianya Ningrum sekitar 28-20 tahun. Dan saat itu juga dia masih belum menikah, Mbak, ataupun dilamar oleh siapapun. Mungkin karena Pak Soko sendiri terkenal orangnya jahat dan sangat perhitungan, Mbak. Jika ada yang hutang dengannya, akan mendapat bunga yang sangat besar. Andai tidak dibayar tepat waktu, mungkin akan dihajar. Sayangnya, saya tidak tahu lebih banyak karena mendiang suami saya melarang agar saya tidak terlibat terlalu jauh mengenai hal itu. Suami saya ini punya kelebihan, Mbak. Jadi, dia tahu kalau aura rumah itu memang jelek. Mungkin suami saya takut ada apa-apa dengan saya. Makanya saya dilarang ikut campur, Mbak. Yang saya tahu, rumah itu akhirnya kosong sampai di tahun 2007, Mbak. Direnovasi ulang jadi sebesar itu. Sempat juga ada 2 orang yang berbeda yang mengontrak di sana, Mbak. Tapi nggak diterusin masa kontraknya. Bahkan yang satunya lagi belum habis masa kontraknya udah mulai pindah. Rumornya sih mereka diganggu, tapi warga takut untuk memberitahu apa yang terjadi dengan rumah itu. Lalu rumah itu sempat kosong lagi dan akhirnya dijual, Mbak. Banyak yang nawar, tapi entah kenapa sama sekali nggak ada yang deal. Baru Mbak Diva ini yang berhasil mendapatkan rumah itu. Kalau untuk ceritanya Ningrum sendiri, saya nggak paham, Mbak. Berdasarkan kata warga sih, yang membunuh dan menghamili si Ningrum ya bapaknya sendiri, yaitu Pak Soko, Mbak. Karena sejak kematian ibunya, si Ningrum sudah jarang keluar rumah, Mbak. Apalagi beberapa bulan sebelum dia ditemukan meninggal. Warga pun juga nggak ada yang pernah melihat dia keluar rumah. Padahal biasanya dia selalu keluar rumah, walau hanya sebatas beli lauk dan sayur di pasar, Mbak. Tapi saat itu nggak sama sekali. Ditambah beberapa hari sebelum ditemukan mayat si Ningrum, ada warga yang melihat Pak Soko keluar rumah sambil bawa koper, Mbak. Lalu ditaruh di dalam mobilnya. Warga pun juga ada yang negur sebatas basa-basi tanya. Tapi Pak Soko pun hanya menjawab kalau dia ada pekerjaan di luar kota, dan warga juga nggak mau menaruh curiga. Menurut yang saya dengar juga sih, Mbak, dari tetangga juga, kemungkinan Ningrum meninggalnya di hari yang sama dengan kepergian Pak Soko saat itu. Andai kata benar pelakunya Pak Soko, kok tega sekali ya, pikir saya. Padahal itu darah dagingnya sendiri. Motifnya itulah apa? Kita semua nggak ada yang tahu. Di rumah itu hanya benar-benar ditemukan mayat si Ningrum dan sama sekali nggak ada tanda-tanda orang lain. Otomatis polisi menjadikan Pak Soko sebagai tersangka utama. Cuma saya nggak tahu apa sudah tertangkap atau belum. Saya pun juga nggak pernah dengar cerita ini, Mbak, masuk berita ataupun sebatas masuk di koran lokal, Mbak. Padahal meninggalnya si Ningrum ini cukup menghebohkan warga sekitar, Mbak, dan bahkan sampai desa tetangga. Ya, balik ke itu tadi, Mbak. Saya juga tidak mau ikut campur lebih jauh karena saya takut. Kalau saya nggak salah informasi, rumah itu sudah berpindah ke pemilikannya ya, Mbak. Tanya Bu Ajeng ke Mbak Diva.
Maksudnya, Bu? Jadi gini, Mbak, ada informasi yang masuk kalau sekitar tahun 2002 rumah itu sudah terjual dan menjadi milik pengusaha batik dari Sragen. Orangnya sudah meninggal dan diwariskan ke anak perempuannya. Namanya kalau nggak salah, seingat saya, siapa ya, Mbak? Oh iya, Ibu Tina. Orangnya seumuran dengan saya, Mbak. Berkerudung dan gayanya sih agak sedikit nyentrik. Pasti Mbak Diva tahu, karena yang menjual rumah ini kan ya ibu itu. Ibu itu sering kesini, khususnya di malam Jumat tertentu, sambil bawa sesajen dan jumlahnya banyak sekali. Mbak Diva pun kaget. Dia langsung berpikir, jangan-jangan ibu tua yang dia temui waktu itu, ya orang itu. Karena ciri-cirinya sama persis. Seketika Mbak Diva teringat dengan kalung emas bandul batu berwarna hijau emerald yang dia temukan waktu itu. Dia mencoba bertanya ke Ibu Ajeng. Ekspresi Ibu Ajeng sama dengan ekspresi Ibu Tina pada waktu itu. Akhirnya Mbak Diva menjelaskan rincian alurnya pas dia nemuin kalung itu. Bu Ajeng kembali bercerita. Kalau benar ciri-cirinya seperti itu, bisa jadi itu kalung yang selalu dipakai si Ningrum, Mbak, semasa hidupnya. Karena inisial N, A adalah namanya Ningrum, yaitu Ningrum Anindita. Tapi saat ditemukan mayatnya, warga tidak menemukan kalung tersebut, Mbak. Padahal kalung itu selalu tergantung di leher Ningrum. Bahkan itu sudah menjadi ciri khasnya, Mbak. Semoga saja ketika Mbak Diva menyerahkan kalung itu ke Bu Tina, benar-benar menjadi pilihan yang tepat. Karena melihat apa yang dilakukannya di rumah itu, seperti membawa sesajen dan lain-lainnya. Kok saya jadi ragu dengan beliau? Saat Bu Ajeng mengakhiri ceritanya, tiba-tiba lampu di rumah Bu Ajeng mati. Padahal di daerah itu tidak sedang mati lampu ataupun jeglek ataupun konslet. Mbak Diva, anaknya dan Bu Ajeng langsung keluar rumah karena mulai ketakutan. Lalu tak lama, pembantu Bu Ajeng pun juga ikut keluar. Di luar terdengar sudah mulai azan asar. Hari sudah mulai sore, tapi Mbak Diva takut untuk kembali ke rumah itu. Mbak Diva berinisiatif untuk menelpon saudaranya, meminta menjemputnya. Sedangkan Bu Ajeng dan pembantunya pergi ke rumah Pak Ustadz untuk menceritakan semua kejadiannya. Sambil menunggu saudaranya, Mbak Diva diajak ke rumah Pak Ustadz sekalian untuk ditenangkan hatinya. Dan benar saja, setelah mengobrol banyak dengan Mbak Diva, anaknya diberi air minum, air yang sudah didoakan. Barulah setelah itu Mbak Diva mulai tenang. Tak lama, saudaranya datang untuk menjemput Mbak Diva, dan Bu Ajeng pun kembali ke rumah. Karena kebetulan waktu itu masih baru-baru diadakan lockdown di daerah sekitar rumahnya. Di perjalanan, dia menelpon suaminya, dan Mbak Diva menceritakan semuanya. Lalu sepulang kerja, suaminya menyusul Mbak Diva dan mereka tidur di rumah saudaranya untuk semalam saja. Besok paginya, mereka mengemas baju dan pulang ke rumah orang tua Mbak Diva untuk tidur di sana untuk sementara waktu. Rumah itu ditinggal oleh Mbak Diva dan suaminya. Setelah Lebaran tahun kemarin, Mbak Diva mulai menjual rumah tersebut. Alhamdulillah laku pada akhir bulan Desember kemarin. Mbak Diva juga menjelaskan cerita asal-usul rumah itu secara detail kepada pembeli rumah itu. Dan bersyukurlah mereka tidak keberatan sama sekali. Kata Mbak Diva, karena bapak pembeli rumah itu adalah seorang dukun yang cukup terkenal dari Banyuwangi. Jadi,
kemungkinan bapaknya bisa bantu untuk mengatasi apa yang sudah terjadi di dalam rumah itu. Sekarang kondisinya gimana? Mbak Diva nggak paham sama sekali. Tapi Mbak Diva berharap pemilik baru rumah itu selalu dalam kondisi baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini Mbak Diva membeli sebuah rumah di perumahan yang baru dibangun. Dan dia sudah pastikan tahu asal-usul lahan rumahnya itu berdiri. Karena lokasinya juga dekat dengan rumah orang tuanya. Memang sih, beli rumah itu nggak kayak beli kacang. Selain harus nyiapin dananya, kita juga harus tahu dengan asal-usulnya agar bisa langgeng sama kita selamanya. Karena beli rumah itu ibarat kayak cari jodoh. Mungkin dari cerita ini kalian bisa belajar kalau beli rumah gak ada salahnya cari tahu dulu asal-usulnya agar tidak kejadian seperti apa yang dialami oleh Mbak Diva dan suaminya. Untuk keberadaan Pak Soko, Mbak Diva ataupun Bu Ajeng juga gak tahu. Begitu pula dengan warga-warga yang lain juga nggak tahu menahu perihal Pak Soko itu masih hidup atau sudah meninggal. Karena keberadaannya seperti menghilang di telan bumi. Lalu Ningrum sendiri dimakamkan di area pemakaman yang lokasinya tidak jauh dari rumah itu dan bersebelahan dengan makam anaknya yang warga beri nama Yunita. Kita doakan saja semoga arwahnya dan anaknya mulai tenang di alamnya, serta diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah dan Tuhannya. Terus, untuk kalung tersebut, Mbak Diva dan suami juga tidak ada informasi tambahan apa-apa. Sejak pergi dari rumah itu, kehidupan Mbak Diva dan keluarganya mulai kembali normal. Sama sekali tidak ada gangguan apa-apa. Semua berjalan baik-baik saja. Mbak Diva juga tidak ada niatan untuk kembali ke rumah itu, walaupun hanya sekedar ingin lihat-lihat saja. Karena baginya cukup dia melalui masa-masa menakutkan dalam hidupnya pada waktu itu. Dia tidak ingin mengulanginya kembali. Kasihan anaknya, apalagi di tahun ini dia mau masuk TK. Nah, gimana teman-teman cerita dari Mbak Diva barusan? Kira-kira yang ngebunuh Ningrum itu siapa sih? Apa mungkin bapaknya? Atau mungkin orang lain? Kalau bapaknya, kok tega banget sih? Oh iya, kalau kalian jadi Mbak Diva, kira-kira apa yang kalian lakuin? Menjual rumah itu atau tetap berada di rumah itu? Dari cerita ini, kita juga bisa mengerti sih kalau penting banget sebelum beli rumah baru, sebaiknya kita telusuri dulu riwayat-riwayat asal-usul rumah tersebut seperti apa. Ya, hitung-hitung biar gak kejadian lagi seperti yang dialami Mbak Diva dan suaminya. Duh, kalau udah seperti itu, kita mau gimana lagi? Ya udah, horor sebelum tidur selesai.